Siang dah. Jadi materi yang akan kita lanjutkan ini adalah homomorfisme ya. Materi ini sudah disampaikan di semester lalu. Kita review lagi sedikit. Kalau kita punya grup dan atau biar lebih jelas begini. Katakanlah G itu grup, operasinya kita tandai dengan dot ini. Kemudian G aksen, grup yang operasinya kita lambangkan dengan tanda bintang. Ya, ini keduanya adalah grup ya. Pemetaan ya, dari G ke G aksen itu dikatakan homomorfisme, dikatakan suatu apabila untuk setiap A dan B anggota G berlaku ini bayangan dari A ke B itu sama dengan bayangan dari A dikalikan bayangan dari B ya. Jadi suatu homomorfisme itu adalah suatu pengaitan yang mengawetkan operasi di grupnya. Jadi kalau A dan B di G itu dioperasikan dengan operasi dot ya, A dot B, maka bayangan dari hasil operasi itu adalah hasil operasi dari bayangan masing-masing di G aksen. A punya bayangan di A, B punya bayangan di B, ya, dan hasil pemetaan dari A dot B itu adalah bayangan A dioperasikan dengan bayangan B ya. Ya, kita sering menyebutnya dikali ya. Padahal sebenarnya tidak selalu dibayangkan sebagai perkalian. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutnya produk ya, lebih netral istilahnya. Kalau produk itu kan hasil dari suatu operasi ya, tidak harus perkalian, tapi kita lebih menerjemahkannya perkalian, tapi jangan dibayangkan sebagai perkalian yang umum gitu. Oke. Nah, contoh dari home ya. Ada beberapa yang trivial maupun yang non trivial. Yang trivial itu misalkan kalau kita punya pemetaan yang didefinisikan katakanlah G ke G aksen, di mana setiap G bayangannya adalah identitas. E ini adalah identitas di G aksen ya. Kalau kita punya pemetaan yang kita definisikan seperti ini, setiap G dipetakan ke identitas, setiap G anggota G bayangan identitas, ini bisa dibuktikan ya. Jadi kalau kita punya ini kan, di A dot B, itu bayangannya adalah identitas.
Karena dari definisi setiap titik dipetakan ke identitas, tetapi di ruas kanan identitas itu bisa kita pandang sebagai identitas dikali identitas. Yang depan bisa dipandang sebagai bayangan dari A, yang belakang dipandang bayangan dari B. Nah, ini salah satu contoh home yang sangat trivial ya, artinya yang paling gampang untuk dibuat dan selalu bisa dibuat untuk sembarang grup G dan G absen. Terus yang kedua, cara yang mudah untuk membuat home itu adalah identitas dari G ke dirinya sendiri. Setiap G bayangannya adalah G. Ya, di sini untuk membuktikan juga mudah karena A dot B bayangannya A dot B. Tetapi A sendiri kan bisa kita pandang sebagai bayangan A, B kita pandang sebagai bayangan B. Oke. Nah, yang agak tidak trivial bagaimana? Ya, bisa misalkan kita pandang G itu adalah grup matriks N kali N tak singular. Ya. Ini jelas dia grup di bawah operasi perkalian. Matriks. Kalau tak singular kan dia selalu punya inverse ya. Dan bisa kita perlihatkan bahwa sifat-sifat dari grup itu terpenuhi di sini. Kemudian di satu sisi kita buat himpunan R. R tapi yang tak nol ya. Ini himpunan bilangan real tak nol. Dan ini akan membentuk grup di bawah operasi perkalian. Oke. Misal ini namanya grup H ya. Kalau kita buat pemetaan sebutlah theta dari G ke H, di mana setiap katakanlah matriks A di G itu dipetakan ke determinan A. Kita tahu dalam aljabar linier ya, bahwa sifat dari determinan itu determinan M kali N itu sama dengan determinan M kali determinan N. Sehingga kalau kita uh, petakan ya, jadi kalau di sini misal kita periksa theta dari AB itu adalah determinan AB. Jadi determinan A kali determinan B ini sama dengan theta A, theta B. Maka ini ada suatu home ya. Ya, ini adalah contoh home yang tidak terlalu trivial. Yang satu adalah grup matriks, yang satu grup bilangan real positif ya, buat bilangan real tak nol. Oke. Tapi bisa dikatakan operasinya masih agak-agak mirip ya. Perkalian matrik ini perkalian bilangan real ya. Oke. Contoh lain yang mungkin agak lebih jauh ya operasinya ya. Itu misalkan R ya, grup bilangan real di bawah operasi penjumlahan kemudian
Yang satu lagi misalkan R, ya misal ini G, ini H ya, kayak tadi, GH. Ini grup bilangan real tak 0 di bawah operasi perkalian. Terus kita buat pemetaan katakanlah besi dari G ke H. Ingat kalau R seluruhnya mau kita jadikan grup, itu operasinya adalah operasi penjumlahan ya. Yang mungkin kalau perkalian tidak mungkin karena unsur 0 tidak punya inverse. Nah, kalau yang H ini adalah grup bilangan real yang tak 0 ya. Itu baru bisa kita jadikan grup di bawah operasi perkalian. Nah, contoh homomorfismenya bagaimana? Yang satu operasinya penjumlahan, yang satu perkalian. Ya, di sini misalkan X dipetakan ke 2 pangkat X. Itu ya. Jadi kalau kita periksa, misalkan kita punya dua bilangan real ya, X, Y. Kalau di G operasinya penjumlahan, maka X dot Y itu adalah X ditambah Y. Bayangannya adalah 2 pangkat X tambah Y. By definition ya. Dan ini dengan sifat bilangan kita tahu bahwa nilainya sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Dan ini sama dengan si X, si Y. Ya. Nah, ini contoh homomorfisme. Nah, tentu masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang beberapa komponen dari suatu homomorfisme ya. Di antaranya adalah kernel atau inti dan range, jangkauan ya. Oke. Yang dimaksud kernel, jadi kalau misalkan ini V itu adalah home group ya. Yang dimaksud kernel V ya. Itu himpunan unsur di G yang dipetakan ke identitas. Oke. Jadi dalam notasi himpunan kita tuliskan KV itu adalah himpunan X anggota G yang mana Vx itu adalah identitas. Tentu identitas ini adalah identitas yang ada di H ya. Kadang-kadang kita simbolkan ini, untuk menandai bahwa ini ada di H. Tapi umumnya kita sudah tidak perlu lagi label-label seperti ini. Karena kalau dikatakan Vx ada identitas ya kita tahu Vx itu kan bayangan dari X, dia bayangan itu pasti ada di sini gitu. Ya kalau dikatakan ini identitas ya identitas ini pasti identitas yang ada di H gitu. Nah kalau kita lihat beberapa contoh tadi, misal nomor 1 ya, ini kernelnya apa? Ya. Karena semua unsur di G bayangannya adalah identitas, maka kernel dari ini pemetaan Parvi ya, itu adalah seluruh elemen seluruh grup G ini, di entire group ini. Ya, berhubung semua dipetakan ke identitas, berarti kernelnya adalah G ini. Terus kalau yang identitas nomor 2, pemetaan identitasnya. Jadi ada unsur identitas, ada
pemetaan identitas, jangan bingung ya. Kalau E ini namanya identity element, unsur identitas. Kalau I ini adalah identity mapping, pemetaan identitas. Nah, kalau pemetaan identitas, kernelnya apa? Karena setiap unsur dipetakan ke dirinya sendiri, maka yang dipetakan ke identitas hanyalah identitas itu sendiri. Ya. Maka kalau kita tuliskan kernelnya, ini adalah isinya hanyalah E itu sendiri, ya. Tidak ada yang lainnya. Kemudian, kalau yang nomor 3, kernelnya apa? Ini kita harus tahu dulu, unsur identitas di H itu apa? H adalah himpunan bilangan real tak 0, grup di bawah operasi perkalian. Unsur identitasnya adalah, ya kita tahu adalah 1, ya, karena operasinya operasi perkalian. Jadi, yang dipetakan ke identitas, ya, atau yang dipetakan ke 1, itu ya jelas matriks-matriks yang nilai determinannya 1. Ya. Jadi, kalau ditanya kernelnya, ya kernelnya itu dia himpunan, katakanlah A anggota G, di mana determinan A itu nilainya 1. Oke. Nah, nomor 4, ya jadi kalau ini yang nomor 3, ya ini jelas kernelnya anggotanya banyak ya. Ini kan matriks N kali N ya, tak sebenarnya. Jadi semua matriks N kali N yang determinannya 1 itu akan menjadi anggota kernel. Kalau yang nomor 4, kernelnya apa? Ya kita juga harus tahu dulu di daerah ini H-nya unsur identitasnya apa? Ya karena ini sama seperti yang nomor 3 kan. Grupnya bilangan real 0 di bawah operasi perkalian, identitasnya 1. Unsur apa yang bayangannya 1 ya? X apa yang 2 pangkat X nilainya 1 ya. Kita tahu bahwa yang menghasilkan 2 pangkat X sama dengan 1 itu adalah 0. Jadi kalau kita tuliskan kernelnya, kernel psi itu adalah 0. Ya, itu tentang kernel. Kemudian sifat dari kernel itu kita punya bahwa yang pertama, kernel psi itu kernel dari V itu adalah subgrup normal ya. Subgrup normal dari G. Oke. Apa itu pengertian subgrup normal? Nanti kalau lupa silahkan ditengok lagi catatannya. Ya. Jadi kernel V itu kan subset dari G ini ya, dan dia lebih jauh dia akan membentuk subgrup dan lebih jauh lagi subgrupnya bersifat normal. Terus yang kedua, V itu satu-satu atau injektif ya. Jika dan hanya jika kernel V itu hanya identitas. Ya, kita tahu gini. Kalau satu-satu kernelnya identitas sih jelas karena kalau namanya injektif itu kan tidak boleh unsur yang berbeda bayangannya sama ya. Oh ya, kalau ada sifat home juga yang kelewat ini ya. Jadi sebelumnya gini kita punya sifat dasar home juga ya. Sifat home yang pertama. Jadi kalau V dari G aksen itu home, maka yang pertama V dari identitas itu pasti identitas. Terus yang kedua, V dari G inverse itu sama dengan bayangan dari G inverse ya. Oke. Ini berlaku untuk setiap G anggota G ya. Karena setiap identitas bayangannya pasti identitas. Jadi kalau satu-satu ya kita tahu pasti kernelnya hanyalah identitas.
Karena tidak boleh ada unsur lain yang bayangannya juga ke identitas. Tapi teorema ini memberikan syarat cukup juga ya, bahwa gini, bahwa kalau kita ketahui kernelnya itu cuma satu elemen identitas saja, maka cukup untuk menjamin bahwa pemetaan V-nya itu adalah satu-satu. Oke. Nah, satu-satu ini kalau di beberapa buku itu ada yang menyebut istilahnya monomorfisma ya. Kalau surjektif disebutnya epimorfisma, terus kalau bijektif nanti disebutnya isomorfisma. Cuma kalau di buku Bernstein mungkin agak sedikit beda ya. Dia menyebut satu-satu itu isomorfisma, terus kalau bijektif ya isomorfisma bijektif ya. Tapi eh, supaya tidak bingung, nanti kalau kita bicara isomorfisma itu maksudnya adalah eh, yang bijektif ya, satu-satu dan juga pada gitu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan range, yang dimaksud range itu sama aja dengan daerah hasil kalau kita bicara pemetaan ya. Jadi kalau kita bicara pemetaan, range dari V, lambangnya saya lupa kalau nggak salah begini. Atau ini aja ya. Itu adalah himpunan semua bayangan dari unsur 3. Ini pengertiannya sama seperti jangkauan dari pemetaan biasa. Nah, sifat yang kita punya ini adalah subgrup dari H. Ya, range itu kan ada tempatnya ada di sini. Bayangan dari G ada di sini dan dia akan membentuk subgrup dari H. Oke. Nah, itu tentang ini ya, tentang homomorfisme. Terus jika jadi kalau di G ke H ini home dan bersifat satu-satu dan juga pada, ini kita sebut sebagai isomorfisme. Oh ya, terus gini ya. Sebelumnya kita juga punya sifat begini. Jadi kalau misalkan katakanlah di AB ini home, terus katakanlah si BC ini home, maka komposisi ini ya si dot v, ini kan berarti dari A ke C ya. Ini juga home ya. Kemudian kalau V itu adalah isomorfisme, dia home dan bijektif. Kalau kita punya pemetaan bijektif, kita tahu bahwa dia pasti punya inverse, yaitu berlaku untuk sembarang ya. Sembarang pemetaan kalau bijektif kan pasti punya inverse ya, nggak harus homomorfisme yang punya inverse, tapi sembarang pemetaan apapun ya. Ya, khususnya kalau V ini adalah homomorfisme, ya, V inverse juga suatu home ya, dan juga satu-satu dan juga pada. Maka ini juga jadi suatu isomorfisme. Oke. Nah, kalau kita punya isomorfisme dari suatu grup ke grup yang lain, jadi jika eksis ya, jika ada dari G ke H, kita tuliskan G, ya ini dibaca isomorfik dengan H, dan relasi isomorfik ini seperti relasi ekivalen ya.
melambangkan suatu yang identik dan dia menghasilkan partisi-partisi gitu. Jadi gini, lebih detailnya relasi ini punya sifat bahwa sembarang grup G itu isomorfik dengan dirinya sendiri ya. Dengan pemetaan identitas, ya identitas itu kan suatu home dan satu-satu ya, dan jelas dia juga ada ya, bijektif ya. Terus yang kedua, kalau kita punya isomorfisme dari G ke H, kita juga akan bisa dapatkan isomorfisme dari H ke G. Ya, tinggal inverse-nya aja, dibalik. Sifat di atasnya menjamin bahwa kalau V itu iso, dia punya balikan dan balikannya juga iso gitu. Sehingga kalau kita punya isomorfisme dari G ke H, otomatis kita akan punya isomorfisme dari H ke G. Terus yang ketiga, jika G isomorf dengan H dan H isomorf dengan I, maka G akan isomorf dengan I. Ini sifat transitif. Ya, ini hasil dari yang atas nih. Jadi kalau kita punya komposisi ya G ke H dilanjutkan H ke I, kita dapat komposisinya berupa home, dan kita juga tahu bahwa komposisi dari dua buah bijeksi itu adalah bijeksi. Jadi kalau isomorfisme dikomposisikan dengan isomorfisme, hasilnya adalah isomorfisme. Oke. Nah, ya ini kurang lebih ini adalah materi yang terakhir kita bahas di semester lalu ya. Seingat saya tuh ini ya yang kita bahas di semester lalu. Jadi ini sedikit review untuk masuk ke uh, lanjutan materinya ya di semester sekarang. Kita masih ada sedikit bahasan tentang homomorfisme ya. Nanti mungkin ya 1-2 pertemuan lah ya untuk bahas, minimal 2 pertemuan ya untuk lanjutan materi home ini. Baik, nah ini saya mau lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Tapi mungkin nih saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin ada yang terlewat yang saya jelaskan atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Jadi ini saya rencananya mau bahas tentang teorema fundamental aljabar ya. Ini yang sebenarnya saya targetkan semester kemarin bisa dibahas, tapi situasinya sebenarnya nggak memenuhi. Jadi ini mau saya sampaikan sekarang ya tentang ya ini yang sendiri sebagai teorema dasar aljabar. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Oh. Oke. Ya. Oke, jadi kalau ini materi baru ya. Maksudnya ini belum pernah saya sampaikan ya. Di semester sebelumnya belum pernah. Jadi kalau yang mulai sini ini udah materi yang baru. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Misalkan ya, kita punya grup G. Oke, saya kasih nama G bar ini ya. Grup. Dan si G bar ini home surjektif. Hati-hati ada kata surjektif, ini penting ya.
Surjektifnya itu berarti dia pada ya. Ini syarat untuk menghasilkan teorema dasar aljabar ini harus kita mulai dari eh, suatu pemetaan dari satu grup G ke grup yang lain ya. Pemetaannya harus berbentuk home dan surjektif ya. Dengan kernel kita kasih nama K ya. Ya, kan kita bisa notasikan K psi ya, tapi untuk ini kita gunakan notasi K saja supaya simpel ya. Oke. Nah, ingat gini. Tadi kan kita sudah singgung lagi bahwa kernel itu adalah subgrup normal. Subgrup normal. Dan kalau subgrup normal itu dia akan menginduksi suatu grup yang namanya grup quotient ya. Mungkin gini ya. Jadi kalau ini bahasan lagi. Jadi kan gini, kalau misalkan G ini grup, M ini subgrup normal. Kita kan punya himpunan koset kanan, kita simbolkan ini ya, G over N ini ya biasanya. G per N ya, atau G modulo N ini. Ini himpunan koset kanan, jadi NA ya, dengan A anggota G. Himpunan semua koset kanan dari N di G. Ya. Kita pernah bahas juga bahwa kalau N ini normal, maka perkalian dua koset kanan itu bisa didefinisikan secara natural ya. NA kali NB itu menjadi koset kanan NAB. Ya. Jadi didefinisikan perkalian dua koset kanan adalah NA kali NB sama dengan NAB ya. Tapi ini bukan definisi yang dibuat-buat ya, istilah gini. Ini sebenarnya perkalian yang natural gitu. NA kali NB itu artinya kita ngambil sebarang unsur di koset NA kalikan sebarang unsur di koset NB, dan kita bisa menunjukkan bahwa hasil kali tersebut ada di koset NAB. Ini adalah efek dari kenormalan, yang mana sifat ini tidak berlaku kalau subgrupnya subgrup yang bukan kategori normal. Jadi kalau cuma subgrup biasa yang bukan normal, hal ini nggak berlaku. Ya. Makanya keistimewaan dari subgrup normal adalah terdefinisi operasi perkalian antara dua koset kanan. Nah, dengan operasi ini, G per N itu akan menjadi sebuah grup. Ya, ya dengan operasi di atas. Ya, dari ini adalah operasi perkalian ya. Dua koset kanan ya. Dengan operasi ini, dengan operasi di atas ya, yang tersebut G per N adalah atau mempunyai struktur grup dan ini dinamakan grup quotient ya. Istilahnya gini, quotient group atau grup faktor ya. Ya, ini juga review sedikit tentang subgrup normal. Jadi gini, karena kernel itu subgrup normal, maka kita akan punya grup quotient G per K ya. Oke. Tinjau grup faktor G per K dan proyeksi natural. Nah, ini ada istilah baru, proyeksi naturalnya. Sebutlah pi namanya. Itu dari G
ke grup quotient G per K, di mana setiap G itu dipetakan ke koset KG. Oke. Ya, dalam aljabar ini pemetaan seperti ini umum ya, dinamakan proyeksi natural. Jadi banyak digunakan atau banyak muncul ya dari suatu grup ke grup quotient-nya, di mana setiap G berpetakan ke koset KG gitu. Nah, sekarang ini kita tinjau diagram berikutnya. Eh, Oke, ini saya gambar di sebelah aja karena kita perlu tempat yang kita lompat 2 halaman seperti ini. Lanjutnya di sini ya. Jadi dari G tadi kita punya home ke G bar ya. Sebut namanya apa tadi? Psi ya. Psi. Terus ini kita punya proyeksi natural namanya pi ya. Definisikan pengaitan ini dari sini kemari. Sebutlah namanya delta ya. Delta dari G per K ke G melalui delta KG itu sama dengan psi G. Ingat ya, isi dari G per K itu kan koset-koset kanan ya. Jadi kalau kita buat pemetaan dari G per K ke G bar, yang dipetakan di sini adalah isinya koset kanan. Jadi elemennya berbentuk KG, KA, KB, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita ambil elemen KG misalkan ya, koset kanan KG, di sini aturan pengaitannya adalah KG itu dipetakan ke bayangan dari G oleh psi ya. Ingat kan sebelumnya di sini ada G. G dipetakan jadi KG, terus KG dipetakan ke sini menggunakan aturan bahwa bayangan KG oleh delta itu ada sama dengan bayangan G oleh psi gitu ya. Nah, pemetaan seperti ini ya, ini agak rawan ya. Kita harus pastikan dia well defined, terdefinisi dengan baik. Problemnya di mana? Ya, ya, ini akan diperlihatkan bahwa pengaitannya adalah suatu pemetaan nih. Kalau gini nih. Langsung saya klaim pemetaan aja. Definisikan pemetaan begini. Bahwa pemetaan ini apa maksudnya terdefinisi dengan baik? Problemnya di mana? Ingat ya, yang namanya koset kanan bisa jadi koset kanan KA itu sama dengan koset kanan KB, padahal A itu tidak sama dengan B. Ya, jadi mungkin begini. Mungkin KA sama dengan KB, meskipun A dan B itu beda. Jadi satu koset kanan itu kan punya banyak nama. Ya kan? Kapan KA sama dengan KB? Yaitu apabila AB inverse, kapan ini terjadi? Apabila
AB inverse itu anggota K ya. Yang juga kita sebut sebagai A kongruen B modulo K. Gitu ya. Yang kita sebut istilahnya kongruen modulo K. Itu pengertiannya adalah A, B inverse, A kali B inverse itu anggota K ya. Nah kan, jadi kalau di sini katakanlah suatu koset KA itu juga punya representasi KB. Berarti delta memetakan KA itu adalah ke psi A, tapi pada saat yang sama delta memetakan koset tersebut ke psi B ya. Karena koset itu ya bisa diwakili oleh psi A, bisa diwakili koset tersebut bisa dinamai KA, tapi juga bisa dinamai KB gitu. Makanya eh, ini harus dicek bahwa aturan dari pengaitan delta ini atau pemetaan ini itu tidak tergantung dari nama kosetnya. Jadi kalau kosetnya KG, bayangannya psi G, tapi di sisi lain kalau koset ini dipandang sebagai koset katakanlah KH ya, bayangan psi H. Nah, kalau psi G dengan psi H itu dijamin sama, nggak masalah. Jadi kosetnya mau dikasih nama KG, KH, KL, KM, dan sebagainya, sepanjang apapun yang mewakili nama koset itu, bayangan dari ini selalu sama, nggak jadi masalah ya. Oke, sekarang eh, jadi apa yang maksud terdefinisi dengan baik, yaitu jika KA sama dengan KB, maka si A sama dengan si B. Ya. Jadi kalau terjadi dua koset KA sama dengan KB, dijamin ini si A sama dengan si B ya. Sehingga ketika kita memetakan KG itu nggak jadi masalah, mau direpresentasikan sebagai koset apapun, ya. Mau sebagai KG bayangan si G, mau sebagai KA bayangan si A, sebagai KB bayangan si B, tapi ketiga bayangan tersebut sama gitu. Ya, maksudnya itu. Jadi biasa ya, ini kalau kalau kita mendefinisikan pemetaan dari himpunan atau dari grup quotient, itu biasanya di awal-awal kita akan perlu melakukan proses ini dulu. Karena suatu grup quotient itu elemennya punya banyak representasi. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita bedakan dulu nih. Jadi kalau terjadi KA sama dengan KB ya. Jadi misalkan KA sama dengan KB, ya. Ini berarti A, B inverse anggota K ya, yang tadi yang kita sebut A dan B kongruen modulo K. Ya. Kapan dia sama? Kalau A kali B inverse anggota K. Ya. Oke, akibatnya apa? Dan ingat tadi K ini adalah kernel kan? Maka akibatnya psi dari AB inverse itu sama dengan identitas. Ingat kan K tadi adalah kernel ya. Kalau AB itu anggota kernel, berarti bayangan dari AB itu oleh psi adalah identitas ya. Tetapi yang sini ini kan sama dengan si A, si B inverse, dan pakai sifat home tadi, si B inverse itu adalah apa? Si B yang diinverskan ya. Ini si A, ini si B inverse ya. Nah, di sini kita peroleh apa nih? Si A kali si B inverse adalah identitas. Dari sini diperoleh si A sama dengan si B. Sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi kalau KA sama dengan KB, dijamin si A sama dengan si B. Oke. Jadi pemetaan ini well defined ya, sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau periksa lebih lanjut sifat dari delta ya. Oke, selanjutnya
eh, ambil KA, KB anggota G per K. Kita lihat bahwa delta dari KA, KB, ya, KA, KB kan sesuai dengan operasi perkalian di grup quotient itu adalah KAB kan. Ini berarti sama dengan si AB ya, dari definisi. Dan karena dia home, makanya adalah si A, si B. Dan si A bisa kita pandang sebagai bayangan dari KA. Si B kita pandang sebagai bayangan dari KB. Ini menunjukkan apa? Delta adalah suatu home ya. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya, misalkan KA anggota ini anggota kernel delta ya. Ini. Kita mau perlihatkan dia satu-satu ya. Akan diperlihatkan bahwa delta satu-satu. Cara memperlihatkannya adalah dengan meninjau kernelnya, karena tadi di depan kita juga sudah singgung ya. Kapan suatu home V itu satu-satu ya? Kalau jika kernelnya hanya memuat satu elemen, yaitu identitas saja. Di sini kalau kita bisa perlihatkan bahwa delta, kernelnya itu hanya memuat satu elemen, ya, yaitu akan diperlihatkan bahwa kernel delta itu hanyalah identitas. Tapi identitas di G per K itu adalah koset K ya. Kalau G per K itu kan grup koset itu identitasnya adalah subgrup K itu sendiri. Oke. Dengan memperlihatkan bahwa kernel ini adalah K. Jadi gini, misalkan KA itu anggota kernel delta. Kernel delta gini ya. Maka ini berarti delta KA itu sama dengan si A, itu sama dengan identitas. Ya kan? Jadi A, si A ada identitas, jadi A anggota kernel psi. Ya. Dan kernel psi itu adalah K. Kalau A anggota K, ya, jadi diperoleh KA itu sama dengan K. Ya.
Dengan demikian, terbukti bahwa kernel delta sama dengan K. Oke. Ini kernel delta dengan K delta ini sama ya. Kernel delta adalah K. Ya, jadi terbukti delta 1, 1 ya. Oke. Selanjutnya, terakhir ya. Jadi selanjutnya, untuk setiap katakanlah G bar anggota G bar ini, ya kan kita punya ini ya. Karena si ini pada, kan di awal sudah ditetapkan sinya itu home yang surjektif ya. Makanya penting ini surjektifnya tadi. Ya, saya garis bawah supaya ini jadi catatan bahwa ini syarat ya. Karena sinya itu surjektif atau pada, maka untuk setiap G bar anggota G bar ya, itu akan terdapat G anggota G sehingga G bar itu adalah si G. Sehingga G bar itu adalah si G. Dan dari definisi psi G itu adalah ditandai delta KG. Jadi G itu juga punya prapeta oleh delta. Jadi setiap G anggota G itu punya prapeta oleh delta ya. Oke, ini mengatakan apa? Oke, jadi delta itu pada. Jadi delta surjektif. Oke. Jadi kesimpulannya kita dapatkan delta adalah isomorfisme. Jadi kalau kita rangkum dari awal tadi bahwa kalau psi adalah home surjektif dari G ke G bar dengan kernel K, maka kita bisa membuat isomorfisme atau G bar itu akan isomorf dengan G per K. Ya. Nah ini teorema fundamental aljabar yang pertama ya. Oke, jadi kalau saya rangkum gini. Jika isomorf dengan ya. Ini berlaku untuk sembarang grup G, G bar dan sembarang home yang surjektif ya. Ingat kalau setiap home itu kan pasti punya kernel ya. Oke. Kalau home surjektif
itu akan berlaku bahwa grup faktor G over kernelnya itu akan isomorf dengan G bar-nya. Nah, ini menghasilkan beberapa teorema yang mengikuti ya. Jadi gini, kalau kita mau memeriksa isomorfisme antara dua grup ya, di mana salah satunya adalah grup quotient, grup faktor itu bisa manfaatkan teorema ini. Ya, salah satu hasilnya itu adalah begini, misalnya misalkan G grup M subgrup G dan N subgrup normal dari G. Oke, kalau N itu subgrup normal, ini enggak selesai terus dari dulu. Oke. Misalkan G grup M subgrup N subgrup normal. Kalau N ini normal, itu kita punya sifat yang pertama MN, ini pasti subgrup normal. Yang mana kalau N-nya cuma sembarang subgrup ya, tidak normal, maka MN itu belum tentu subgrup ya. Maaf, ini MN-nya subgrup aja nih. Ya. MN subgrup ya. Dijamin. Kalau N-nya normal, MN dijamin subgrup. Yang mana kalau N-nya cuma subgrup biasa, tidak ada jaminan M kali N itu adalah subgrupnya. Kemudian M iris N, ini subgrup normal. Oke. Yang kita tahu kalau M dan N itu subgrup, M iris N pasti subgrup, tapi belum tentu normal. Tapi kalau N-nya normal, irisannya dijamin normal ya, walaupun cuma N-nya aja yang normal, yang M-nya tidak harus normal ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan suatu hubungan begini. Ini kalau nggak salah ya, saya agak khawatir, agak lupa juga ya. Ini akan isomorf dengan M, kalau nggak salah begini. M over-nya. Ini kan grup quotient MN atas N. Nanti saya lihat lagi deh ya. Kalau ada salah nanti akan saya perbaiki, akan saya koreksi. Saya nggak salah. Jadi ini adalah subgroup. Ya, dengan kata dia adalah suatu grup. Kemudian dia over N ini. Jadi punya grup quotient ya. Terus itu akan isomorf dengan M atas subgrup M iris N. Oke. Terus yang berikutnya ada lagi sifat begini. Misalkan G group. Jadi gini, yang seperti ini pembuktiannya bisa memanfaatkan teorema dasar aljabar ini. Jadi isomorfisnya tidak harus dibuktikan secara konvensional ya. Buat cari pemetaan dari sini kemari, tunjukkan dia home satu ya sulit ya. Tapi kalau dengan ini itu bisa lebih mudah. Nanti mungkin kesempatan lain kita bisa bahas ya.
Terus yang berikutnya gini, misalkan G ini grup, kemudian N ini grup subgrup normal dari G, kemudian K itu subgrup normal dari N. Subgrup N. Oke, ini saya agak lupa ya, nanti saya akan cek lagi. Karena gini, ini saya juga butuh K-nya subgrup normal dari G juga ya. Intinya kita tuh akan punya semacam isomorfisme begini. Jadi dari modul grup G over K itu akan isomorf dengan G over N. Bentar. G over N, K over N. Salah, ini G over K. Ya. Oke, nanti dicek lagi ya. Ini ya, nanti akan saya cek lagi. Yang ini juga ya. Ya, ini jadi ya dikatakan satu teorema yang cukup penting dalam aljabar ya, dan dia menghasilkan beberapa sifat yang lebih lanjut ya, dan juga membantu kita untuk membuktikan isomorfisme antara suatu grup dengan grup quotient gitu ya. Ya, oke. Saya rasa buat hari ini cukup ini dulu aja nih untuk pengantar kita kuliah di semester ini ya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, materinya buat hari ini cukup sampai sini dulu. Oke, baik, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Jaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian ya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.